Welcome to Drama Tata Channel. Drama, Dracin, dan Drakor. Kali ini kita akan review Drakor When Life Give You Tangerine. Review episode 1 sampai episode 16. Please like and subscribe. Ketika hidup memberimu kesulitan, namun kita bisa membuatnya menjadi kebahagiaan. Love and Devotion. Drama tentang cinta tulus dan pengabdian terhadap keluarga. Ehsan selalu menunggu ibunya selesai menyelam. Dia khawatir akan keselamatan ibunya yang tetap memaksakan diri menyelam untuk menghidupi keluarganya. Ayah Ehsan telah meninggal dan ibunya menikah lagi dengan seorang pengangguran. Gwon-sik selalu mengikuti kemanapun Ehsan pergi. Gwon-sik sangat menyukai Ehsan karena Ehsan selalu melindunginya dari teman-teman sekolahnya yang nakal. Sebelum meninggal, ibunya berpesan agar Ehsan keluar dari Pulau Jeju dan meraih cita-citanya sebagai penyair. Jangan hidup susah seperti dirinya. Saat ibunya dimakamkan, hanya Gwon-sik teman yang menghiburnya. Setiap hari Gwon-sik membantu Ehsan mengerjakan ladang kubis sambil menjaga kedua adik tiri Ehsan. Gwon-sik membantu keluarganya berjualan ikan dan di sebelahnya stan kubis Ehsan. Namun Ehsan selalu belajar dan membaca buku puisi hingga Gwon-sik juga membantu Ehsan berjualan kubis. Sejak SD hingga SMA, Gwon-sik yang pendiam dan baik selalu dibully teman-teman sekolahnya. Ehsan yang pemberani selalu datang mengamuk dan mengalahkan semua pengganggu. Hingga mereka berdua di bangku SMA, Gwon-sik membantu keluarganya berjualan ikan dan tetap menjaga Ehsan serta membantunya berjualan kubis di pasar. Ibunya Gwon-sik tidak suka bila Gwon-sik terus menjaga Ehsan. Namun Ehsan juga berkata bahwa dia tidak ingin bernasib seperti ibunya. Dia ingin pergi dari Jeju dan menikah dengan pria Seoul. Namun walaupun Ehsan berkata bahwa dia tidak akan menikah dengan pria Jeju, Ehsan memasukkan tangannya ke dalam saku jaket Gwon-sik. Setelah lama menahan diri, akhirnya Gwon-sik menggenggam tangan Ehsan. Gwon-sik dan Ehsan berjalan bergandengan tangan tanpa saling bicara. Lalu Gwon-sik menatap Ehsan, menariknya, lalu menciumnya, dan Ehsan pun membalasnya. Ehsan menang kompetisi puisi. Lalu Gwon-sik memintanya membuat puisi untuknya, dan Ehsan menulis puisi berjudul Cinta Pertamaku. Aku akan sendirian di dunia ini bila tidak ada kau yang selalu menemaniku. Ayah tiri Ehsan ingkar janji dan tidak mau membiayai kuliah Ehsan. Keluarga Gwon-sik tidak menyukai Ehsan yang yatim piatu dan berasal dari keluarga miskin, sehingga keduanya memutuskan untuk melarikan diri ke Seoul. Gwon-sik dan Ehsan melarikan diri ke Seoul, namun semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Saat mereka beristirahat di penginapan Seoul, Gwon-sik berusaha menahan diri, namun Ehsan berbicara mengenai segala hal tentang kuliah dan berkeluarga serta rencana memiliki anak, sehingga akhirnya Gwon-sik menghampiri Ehsan dan Ehsan pun menyambutnya. Mereka melakukan hubungan intim. Ibu Gwon-sik meminta Ehsan melepaskan Gwon-sik karena masa depan Gwon-sik sebagai atlet dan tidak bisa menikah di usia muda. Karena Ehsan tidak ingin merusak masa depan Gwon-sik, maka pada saat Gwon-sik melamar untuk menikahinya, Ehsan menolaknya.
Guan Xik sangat marah saat mengetahui Esan akan dijodohkan dengan Bu Sanggil, seorang kapten kapal dari keluarga kaya, namun seorang duda dengan 2 anak. Bila menikah dengannya, maka Esan akan dibiayai kuliah sastra. Setelah Esan menolak Guan Xik untuk kesekian kalinya, lalu Guan Xik naik kapal untuk kuliah atlet di Seoul. Namun di kejauhan dia melihat Esan berdiri di dermaga. Esan melarikan diri dari rencana pernikahan dan mengejar Guan Xik ke pelabuhan sambil menangis. Guan Xik melompat dari kapal dan berenang menuju pelabuhan, lalu memeluk Esan dengan erat. Mereka berdua saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan. Guan Xik dan Esan menikah dan dikaruniai seorang putri dan diberi nama Gemyong. Saat itu mereka berusia 18 tahun dan masih sangat belia dan tinggal di rumah keluarga Guan Xik. Ibu dan nenek Guan Xik ingin agar Gemyong mulai berlatih menjadi penyelam hiu. Namun Esan menolak karena menjadi seorang hanya berbahaya. Esan tidak ingin anaknya meninggal seperti ibunya. Guan Xik menentang ibunya serta membawa istri dan anaknya berpindah keluar dari rumah keluarganya. Guan Xik bekerja keras menjadi nelayan. Walaupun hidup mandiri sangat sederhana, namun Esan dan Guan Xik hidup saling mencintai dan bahagia. Esan dan Guan Xik hidup berumah tangga selama puluhan tahun, namun perasaan di hati mereka masih tetap sama seperti saat mereka mulai berumah tangga saat remaja. Namun kisah cinta Gemyong tidak seperti Esan ibunya. Gemyong tidak dapat menikah dengan cinta pertamanya, Yengbom. Ibu Yengbom menentang pernikahan mereka karena Gemyong bukan dari keluarga kaya. Mereka berdua putus karena Yengbom tidak berani menentang keluarganya. Gemyong kuliah di Seoul dan bekerja magang di bioskop. Dia berteman dengan Chung Sop, pelukis poster film. Ibu Chung Sop menyukai Gemyong karena sangat baik dan perhatian. Diam-diam Chung Sop menyukai Gemyong dan melukis wajahnya sebelum dia pergi wajib militer. Beberapa tahun kemudian, Chung Sop yang sangat merindukan Gemyong selalu datang ke bioskop tempat mereka dulu bekerja, hingga akhirnya dia bertemu lagi dengan Gemyong dan mereka pun menjalin kasih. Guan Xik dapat melihat Chung Sop mencintai Gemyong dan selalu menjaganya. Walaupun Chung Sop mabuk laut, namun dia selalu ingin mendampingi Gemyong dan menjaganya agar jangan sampai jatuh ke laut. Gemyong sangat bahagia saat akan menikah dengan Chung Sop. Namun dia menangis karena berpikir bahwa dia akan meninggalkan keluarganya dan tinggal dengan suaminya. Gemyong dan bayi di kandungannya mengalami kesulitan saat proses kelahiran. Saat dokter bertanya siapa yang akan diprioritaskan, lalu Chung Sop menjawab agar menyelamatkan Gemyong. Syukurlah putrinya lahir dengan selamat. Lalu Chung Sop mengatakan agar tidak usah mempunyai anak kedua karena dia tidak ingin dan sangat takut kehilangan Gemyong. Guan Xik dan Esan menghadapi segala permasalahan hidup dengan saling percaya dan saling mendukung. Hingga hari tuanya, mereka selalu setia saling mencintai sama seperti saat pertama kali mereka jatuh cinta. Sebelum Guan Xik meninggal, dia meminta Esan agar tidak melupakan mimpinya sebagai penyair. Di hari tuanya, setiap hari Esan menulis puisi yang terinspirasi dari kehidupannya bersama Guan Xik. Esan berkata pada Gemyong bahwa Guan Xik hidup di dalam hatinya dalam buku puisinya. Thanks for watching. Have a nice day. See you later.
Please like and subscribe. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye. Thank you for supporting me.